langkah isunya apa? Maksudnya bagaimana? Ketua. Gara-gara ada C. Gara-gara ada C. Penyebab B. C. Dua. Keren juga dong. Betul kan? Betul kan C. Ali. Oke. Gara-gara Ali. Magro ini memang beri bunga ke cemor makan. Jangan makan. Berhubungan bos man atau kale botol merawat dia makan. Dari dobe dari sakta itu dari kalkulasi itu bagian Tuhan. Hebatnya tadi gara-gara dia mana burung kuning dari rumah. Cokong lo burung kuning lo. Itu habitat habitat tumbuhan. Nah, bagaimana cara supaya itu habitat itu atau populasi itu tidak ada lagi maksudnya dia saya sekarang kan jual berata atau jual tembak terus. So cara kita kan maksudnya bagaimana caranya kita supaya jual tidak menembak itu burung lagi bagaimana? Itu ada contohnya dari cara mata male pengu tesina mate tepe di kebun Pak, di kebun tapi dia potong semua supaya dia tidak potong lagi bagaimana caranya? Upaya kita juga caranya kita coba sampai antam atas berhaju nanti bantang burungnya boleh buat tembak belum kita cum. Nah caranya itu kita harus menjaga upaya atau mereka kalau misalnya di Indonesia atau di negara ini harus terbitkan hukum gitu seperti itu lah hukum misalnya may jual tembak ay may terima tak belum misalnya gaya kue jual nggak bisa itu dia kata tuh aku pengen misalnya putih teposo melata sensor lagi kenapa sensor lagi di teposo toh ini bukan itu loh terus kan longsor itu longsor jangan taruh di itu cara gitu kan atau longsor harus tegakkan hukum misalnya kita harus tegakkan atau peraturan atau misalnya di court misalnya di gunung harus tanah itu harus terlibat hukum misalnya kepala desa atau desa terlibat hukum supaya mereka tidak keluar atau sensor sembarangan lagi itu upaya kita supaya tidak melestarikan atau baik. Yang kedua tuh beberapa jenis dari pelestarian yang dilakukan itu yang kedua penangkaran dan hewan dan tumbuhan langkah-langkah pelestarian secara in situ dan ex situ. In situ itu maksudnya itu adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Maksudnya atau misalnya buat atau lingkungannya kita aslinya begini toh. Nah, supaya tidak tercemar atau ganggu misalnya mereka buat sembarangan mencilio mereka tembak apa itu namanya itu terus seperti tidak ala hutan lindung atau taman nasional itu contohnya kita tidak itu adalah in situ berarti taman aslinya misalnya Indonesia itu ada dua KP yang penuh ada nonton itu spesial mereka jadi contohnya misalnya isi tadi misalnya kan boleh buka muncul atau misalnya pada usaha kamu boleh tidak buruk matahari lebih boleh tidak buruk itu namanya X situ itu namanya misalnya X situ dalam apa namanya pelestarian lingkungan bagi tumbuhan ya khususnya apa namanya cabang hidup boleh potong ya itu namanya X situ berarti lingkungannya sudah dirusak itu kan misalnya boleh boleh rusak kalau ngomong itu namanya situ in situ dari jangan tahu
Insight oleh Nona. Nah, itu memberikan materinya. Setelah itu saya akan bahas lagi, kasih tugas utama nanti. Itu materi kita itu saya kasih berkelompok sebentar. Saya akan bisa sebentar. Ya, pokoknya ya, pokoknya harus berkelompok, 3 kelompok sebentar. Kami mendapatkan bahan tersebut menjadi bahan klasik. Ini tadi apa namanya itu? Dari botol bunga. Mari alih-alih kita buat misalnya kita gunting buat bunga kita jual, itu namanya klasik. Dijual itu namanya klasik. Seni karya klasik. Yang ketiga itu mata pelajaran IPA. Yang ketiga tadi yang kita bahaskan tadi, tapi yang ketiga upaya melestarikan makhluk hidup. Siapa yang tahu makhluk hidup? Datang. Manusia. Satu boleh ragu, satu. Tengah aja gitu, masa nggak ada lo kan? Satu, coba deh. Hewan. Binatang binatang hewan Oke kan. Yang kedua itu populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan mencari skema langka. Populasi seperti apa populasi? Siapa yang tahu populasi? Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan mencari semakin langka. Contohnya tidak punya di sini. Hewan yang semakin langka itu banyak tidak punya di sini. Di sini ada ya, siapa di Sunya di kampung Kontok? Ada burung kakatua di sini, tidak ada toh? Apalagi yang langka yang tidak ada di situ, tidak ada. Misalnya temangga berite kan, burung sute temangga yang langka itu tidak ada, yang jarang ada. Apa bisa mengenai dokter? Apa khususnya hewan yang langka itu misalnya kak, misalnya kerbau, kaal. Dan cara mangas, apa sebenarnya itu dokter? Tidak mangas, murah atau sudah? Itu temangga toh. Itu namanya apa namanya? Populasi beberapa jenis atau hewan yang semakin langka di Manggarai. Contohnya kita punya di Manggarai ini. Sekarang itu dalam burung kakatua, apalagi yang lain itu temangga bukan mangga, tapi bukan temangga. Itu namanya hewan yang menjadi sebagai langka, populasi langka. Beberapa penyebab itu burung musuh itu murah kira-kira harga tembak. Kira-kira tembak. Saya kata kenapa burung berbeda? Saya sering tembak burung itu penyebab bergermi. Tembak dulu matas. Itu kalau lebih baik. Ini baik perhitungan setelah matas cemara pakai ada. Berusaha meraih cita-cita subtema 3. Oke. Di sini kita akan mempelajarkan tentang poin pertama itu bahasa Indonesia, yaitu menganalisis dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Oke? Sudah dengar kan? Kedua sebentar menganalisis puisi hasil karya pribadi, lafal, intonasi dan ekspresi dan tempat sebagai bentuk ungkapan diri. Itu sebentar pembelajaran pertama. Oke? Baik. Nah, pembelajaran kedua sebentar mengetahui karya seni rupa, teknik tempel. Itu poin kedua sebentar. Kita akan membelajarkan itu topik sebentar yang poin kedua nanti. Tapi bulan pertama tadi menganalisis isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dengan tujuan untuk kesenangan. Oke, itu poin pertama sebentar. Yang kedua tadi membuat karya, kolase, mutasi aplikasi dan monitoring. Oke. Yang ketiga sebentar IPA. Kita akan belajarkan IPA sebentar. Membandingkan siklus hidup, berperan jenis makhluk untuk serta mengaitkan dengan upaya melestarikannya.
itu sebentar akan pembelajaran buat ketiga. Berarti apa? Mata pelajaran IPA. Oke. Oke. Oke ya. Nah, kita yang keempat sebentar membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang di lingkungan sekitar dan selengkapnya upaya melestarikannya. Oke, itu kan yang kita kerjakan sebentar dan mempelajarkan itu topik. Oke. Semangat naik. Semangat. Poin pertama tadi yang kita bahas tadi, langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Oke. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar mendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Oke. Siapa yang tahu itu mendeklamasi puisi? Gimana tahu? Mendeklamasikan puisi. Belum pernah kan? Belum. Mendeklamasikan puisi itu berarti membaca terus disertai dengan gerak. Contohnya begini, misalnya puisi, kita baca puisi, ini ibu guru, harus dengan gerakan itu mendeklamasikan puisi yang begini, ini ibu guru, berarti itu tidak. Mendeklamasikan puisi itu membacakan, berarti membacakan dengan gerakan. Nah, ini ibu guru, betul, semangat, buka semua tangan, apa gerakan begitu. Itu mendeklamasikan puisi, membacakan. Sudah tahu kan apa itu mendeklamasikan puisi? Membaca. Lagi. Ite, coba. Membaca. Oke. Di sini langkah-langkah mendeklamasikan puisi itu dengan baik. Caranya mendeklamasikan puisi itu dengan baik. Yang pertama tadi memahami puisi. Contohnya kita punya puisi, kita harus memahami. Oh, ini sebuah puisi. Berarti kita harus membaca. Cara membaca itu memahami, melihat dengan baik. Oh, ini sebuah puisi. Harus kita pahami. Mengerti kan? Mengerti? Berarti memahami. Contoh ini puisi kita punya. Oh, ini sebuah puisi. Kita memahami cara membacanya. Mengerti kan? Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Maksudnya itu bagaimana? Gimana tahu? Memberikan tanda jeda yang sesuai. Maksudnya begini. Kita membaca puisi, berarti ada tanda titik ya toh? Ada tanda titik. Sebentar saya akan memberikan tugas kepada kamu ya. Setelah ini kita akan duluan kelas materi ya. Setelah itu kita akan memberikan tugas kepada kamu semua, semua kelompok sebentar ya. Kita akan membuatkan 3 kelompok sebentar ya. Siap-siap. Yang ketiga tadi, yang poin ketiga di sini langkah mendeklamasikan puisi itu dengan baik. Caranya begini. Yang ketiga itu memperhatikan intonasi. Memperhatikan intonasi. Ketika kita membaca puisi harus perhatikan intonasinya. Itu terus tempo, irama, itu penghafalan. Hafal atau hafal. Oke. Intonasi ini maksudnya itu tinggi nada. Itu maksudnya intonasi. Kalau kita membaca puisi itu harus perhatikan intonasi. Intonasi. Tahu intonasi dong? Apa tadi? Intonasi itu apa? Tinggi rendah. Siapa lagi? Yang bisa? Intonasi. Siapa lagi? Intonasi apa intonasi? Intonasi itu tinggi nada. Nadanya sudah kita membaca puisi. Yang ini. Sudah. Ibu guru. Kalau tidak begitu, harus sesuaikan intonasinya itu bagaimana supaya bagus gitu kan. Langkah-langkah membacanya harus bagus. Gitu. Harus memperhatikan intonasi. Itu intonasi. Harus memperhatikan tinggi nada. Yang kedua tadi tempo. Siapa yang tahu tempo itu? Tempo dalam puisi. Cara membaca puisi langkah-langkah. Tempo. Sudah baik. Tempo itu
cepat lambatnya pengucapan kata-katanya kita. Itu dari tempo ya. Kata tempo dalam ada tempo di situ. Tempo itu cepat lambatnya pengucapan kata-katanya kita. Maksudnya itu kita membaca puisi harus perhatikan temponya, nadanya bagaimana. Itu namanya tempo. Jangan begini kan. Baca puisi cepat kayak baca apa nama? Siapa yang tahu terusin? Kalau begitu sekali baca itu jangan begitu. Oke. Harus perhatikan. Oh ini puisinya. Kita ada sebentar tugas untuk kamu. Oke. Yang ketiga itu irama. Irama itu panjang pendek bunyinya serta kemerduan bunyi. Jangan begini kak. Kalau baca puisi ini bu guru. Jangan begitu. Itu salah. Jangan begitu. Bisa atur temponya bagaimana. Sesuaikan apa kita punya puisinya kita. Enak kan lagi? Oke. Nah. Yang keempat tadi hafalan. Hafalan itu cara seorang mengucapkan bunyi bahasa Indonesia betul kan? Cara bisa menggerai lagi. Siapa yang pernah lupa di sini? Lupa ke mana? Siapa yang sampai di rute? Tidak ada. Pecan cari. Itu cara berapa? Oh tidak lagi. Siapa lagi? Itu. Yang satu di sampai dicatat siapa? Yang dua apa? Yang keempat di sini memperhatikan mimik. Apa itu mimik? Siapa yang tahu mimik? Halo. Siapa yang tahu mimik itu? Halo. Siapa yang tahu mimik? Pasti baik, gimana ini? Terpura seibuan, pasti baik kalian sah. Mimik itu ekspresinya kita. Ekspresi itu mimik. Kalian tahu toh? Mimik dalam puisi itu ekspresinya kita. Cara membaca puisi, ekspresinya kita bagaimana? Kita membaca puisi. Misalnya begini. Ini ibu guru atau apa pun. Contohnya itu ada contoh sebentar, tapi saya akan berikan kepada sampai harus perhatikan. Itu namanya mimik. Apa tadi mimik? Siapa yang tahu nih? Ekspresi kita. Sekarang kita memasuki topik yang kedua tadi, karya seni kolase. Ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni, misalnya kalender, majalah, dan koran bekas. Itu atau botol bekas. Itu namanya karya seni kolase. Misalnya kita punya di sini yang barang bekas itu juga. Tahu barang bekas toh? Misalnya botol.